Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat UB TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengkaji nilai-nilai ajaran Islam yang terkait dengan masalah akhlak. Kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada sahabat UB TV untuk membahas materi membangun akhlak prioritas. Materi membangun akhlak prioritas ini memiliki dua makna. Yang pertama, bahwa akhlak itu materi dalam Islam yang harus diprioritaskan. Itu makna membangun prioritas akhlak yang pertama. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW di dalam mengemban misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membawa 3 misi besar. Yang pertama, beliau ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan manusia mengenal siapa Tuhannya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW ditugasi oleh Allah untuk membawa misi tauhid, untuk hanya menyembah Allah. Perlu kita catat, Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Karena Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Apalagi Tuhan yang dipersonifikasikan dalam bentuk patung seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal. Jadi misi yang diemban oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah menyelamatkan manusia agar bertauhid, menyembah Tuhan yang menciptakan, bukan menyembah Tuhan yang diciptakan. Oleh karena itu, kalimat La ilaha illallah menjadi andalan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang kedua, Rasulullah SAW mengemban amanat dari Allah untuk menjunjung tinggi ajaran kemanusiaan melalui perintah dari Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menebar ajaran cinta kasih kepada sesama manusia. Menebar ajaran cinta kasih kepada seluruh alam tanpa batas ruang dan waktu. Dan yang ketiga, inilah yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu mengemban amanat dari Allah untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul menyatakan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita renungi bersama, sahabat UB TV yang dirahmati Allah. Mengapa Rasulullah SAW menyatakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak? Mengapa beliau tidak menyatakan makarimal iman? Padahal misi utama yang diemban Rasulullah adalah misi tauhid,
misi akidah, misi keimanan. Tapi mengapa beliau tidak menyatakan makarimal iman, tapi makarimal akhlak? Atau mengapa beliau tidak mengucapkan makarimal ibadah? Padahal saat zaman jahiliyah itu beliau menyaksikan realitas masyarakat banyak yang menyembah Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung berhala arca dan seterusnya. Tapi mengapa beliau tidak mengatakan makarimal ibadah? Atau mengapa beliau tidak mengatakan makarimal muamalah? Mengapa tidak menyempurnakan muamalah, syariah wal muamalah, tapi beliau mengatakan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Dari aspek ini kita mendapatkan pelajaran penting bahwa akhlak itu merupakan ajaran Islam yang harus mendapat prioritas. Karena orang yang beriman itu akan sempurna imannya manakala disempurnakan dengan akhlak. Rasulullah menegaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seseorang ditentukan oleh sempurnanya akhlak seseorang. Maka semakin tinggi akhlak seseorang, semakin mulia akhlak seseorang, merupakan tanda bahwa orang yang bersangkutan memiliki keimanan yang sempurna. Karena Rasulullah menegaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Demikian pula ibadah. Sempurnanya ibadah itu ditentukan oleh iman. Maka ibadah seseorang tidak akan sempurna tanpa iman, dan ibadah seseorang juga tidak akan sempurna tanpa akhlak. Karena itu akhlak merupakan ajaran prioritas yang tidak boleh diremehkan, tidak boleh dianggap sepele. Karena apa? Menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan muamalah, dan menyempurnakan syariat. Ambil contoh, syariat yang ditetapkan dalam memotong binatang sembelian. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menggunakan pisau yang tajam? Karena itu di dalam memotong binatang sembelian tidak cukup menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi harus menggunakan pisau yang tajam menandai akhlak terhadap binatang itu. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah, kalau akhlak itu merupakan ajaran prioritas yang harus diprioritaskan, karena menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah, dan menyempurnakan syariat maupun muamalah, maka seluruh aspek ajaran Islam itu harus disempurnakan dengan akhlakul karimah. Inilah materi pertama tentang bahwa membangun akhlak prioritas itu mengandung makna bahwa akhlak itu ajaran Islam yang harus diprioritaskan, tidak boleh dianggap sepele. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kedua, makna membangun akhlak prioritas adalah bahwa di zaman seperti sekarang ini yang diwarnai situasi yang serba beraroma fitnah, beraroma kebohongan,
beraroma perilaku destruktif, beraroma perilaku-perilaku yang tidak baik, maka akhlak itu menjadi amat sangat niscaya. Itulah akhlak prioritas, dan di antara sekian banyak akhlak yang harus kita bangun, karena di akhir zaman seperti sekarang ini disinyalir oleh Rasulullah SAW, yu'tamanu fihal khoin wa yuhawwinul amin. Orang yang amanah dikhianati dan orang yang khianat malah diberi amanat, orang yang benar didustakan dan para pendusta dibenar-benarkan. Maka ada dua akhlak yang harus kita prioritaskan, yaitu akhlak jujur dan rasa malu. Dua akhlak inilah kalau sampai hilang dari kehidupan umat manusia, maka manusia benar-benar kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Akhlak jujur itu akhlak yang prioritas untuk dekade zaman seperti sekarang ini. Orang bilang zaman milenia atau abad milenia. Namun di satu sisi banyak krisis moral, banyak defisit moral yang melanda siapapun di kalang jagat ini. Yaitu apa? Hilangnya kejujuran. Sahabat TV rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la imana liman la amanatalahu waladina liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur, tidak amanah, dan tidak beragama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Tidak beragama bagi orang yang ingkar janji. Dua karakter ini adalah karakter perusak. Jadi iman itu dirusak oleh ketidakjujuran, iman itu dirusak oleh sifat khianat, sedangkan agama itu dirusak oleh sifat munafik, yaitu mengingkari janji. Maka apabila di dalam hidup ini amanah sudah tidak bersama tabiat manusia, maka manusia akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, manakala terintegrasi antara iman, amanah, dan rasa aman, maka hidup ini akan menjadi baik sekali. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu mesti amanah. Kalau orang mengaku beriman tapi tidak jujur, maka sesungguhnya imannya dipertanyakan. Demikian pula, orang yang sudah beriman dan punya sifat jujur, maka insya Allah dijamin aman. Karena iman, amanah, dan aman itu tiga rumpun kata yang harus terintegrasi dalam tabiat atau kepribadian manusia. Ambil contoh. Kalau kita nitip barang kepada orang yang jujur, orang yang amanah, hati kita aman, tenang, tidak khawatir. Dan barang yang kita titipkan dijamin aman karena di tangan orang yang jujur, orang yang amanah. Sebaliknya, ketika kita nitip barang terpaksa kepada orang yang tidak amanah, kita mesti was-was. Kita mesti khawatir tentang keamanan barang kita. Dan barang kita pun yang kita titipkan tidak ada garansi untuk aman. Karena apa? Barang kita berada di tangan orang yang tidak amanah.
itu baru contoh kecil nitip barang, mengantarkan kita menjadi orang yang tenang karena nitip barang kepada orang yang amanah. Demikian pula sebaliknya, kalau kita nitip barang kepada orang yang tidak amanah, mesti kita gelisah. Oleh karena itu, iman harus melahirkan amanah. Dan orang yang beriman dan amanah pasti menciptakan rasa aman, baik aman untuk dirinya maupun aman untuk orang lain. Oleh karena itu, sahabat UBTV yang dirahmati Allah, prioritas akhlak yang pertama ini harus kita perhatikan dengan baik, karena kita ngambil pandangan dari Profesor Buya Hamka bahwa jujur adalah atau amanah merupakan modal hidup yang paling berharga. Apabila seseorang masih punya amanat, andai kata bangkrut, masih banyak orang yang percaya mengajak kerjasama. Namun ketika orang kehilangan amanah modal hidup yang paling berharga, maka ketika dia bangkrut, tidak satupun orang yang mau diajak kerjasama. Sahabat UBTV yang saya cintai dan saya hormati, kita akan melanjutkan prioritas akhlak yang kedua. Setelah kita menyadari betapa urgennya amanah sebagai akhlak prioritas yang harus kita bangun dalam kehidupan ini, selanjutnya kita membangun akhlak prioritas yang kedua, yakni rasa malu. Sahabat UBTV yang dirahmati Allah, malu itu harus menjadi rasa, bukan sekedar sifat. Kalau orang mengatakan punya sifat malu itu biasa. Tapi kalau orang mengatakan dia punya rasa malu, itu orang itu luar biasa, betul-betul menjaga kehormatan diri, menjaga martabat diri, dan menjaga kemuliaan diri. Sebaliknya ketika dalam komunikasi kita di tengah-tengah masyarakat, ketika orang sudah tidak punya rasa malu, komentar muncul, memang dia sudah nggak punya rasa malu. Akan berbeda rasanya ketika orang mengatakan tidak punya sifat malu, itu masih hal biasa. Tapi kalau orang sudah memvonis orang itu tidak punya rasa malu, akhirnya apa? Orang yang sudah tidak punya rasa malu akan berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, sahabat UBTV yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengkorelasikan antara iman dan rasa malu, sama dengan korelasi yang pernah dijelaskan Rasul antara iman dan amanah. Jadi kalau iman itu berkaitan dengan amanah, rasa malu itu juga berkaitan dengan iman. Al-haya'u wal imanu kurina jami'a. Idza rufi'a haduma rufi'al akhor. Rasa malu dan iman itu menjadi satu. Apabila hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain. Artinya, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Maka kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka dia pula tidak punya keimanan.
Oleh karena itu sahabat UBTV yang dirahmati Allah, kita harus menjaga rasa malu. Karena apa? Ketika seseorang sudah hilang rasa malunya, maka dia seperti pohon yang sudah terkelupas dari kulitnya. Manakala pohon itu terlepas dari kulitnya, maka pohon itu mudah kering dan mudah lapuk. Demikian pula mental manusia yang sudah kehilangan rasa malu dalam kehidupannya ini. Oleh karena itu, kalau rasa malu sudah hilang, maka berbahaya sekali manusia akan berbuat jauh dari jati dirinya sebagai manusia. Ada beberapa pernyataan dari kalangan ulama bahwa orang yang sudah tidak punya rasa malu itu, dia akan memperturutkan apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi keinginannya. Tidak lagi mengindahkan rambu-rambu moralitas, tidak lagi mengindahkan akhlakul karimah, bahkan adat istiadat yang dijunjung tinggi di kalangan masyarakat pun tidak diindahkan. Ketika apa? Sudah hilang rasa malu dalam dirinya. Oleh karena itu, standarisasi keimanan seseorang ternyata ditentukan pula oleh tebalnya rasa malu atau tipisnya rasa malu. Semakin tebal rasa malu seseorang, dia menutup keimanannya, menjaga keimanannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kalau kita ingin menggali nilai-nilai rasa malu dalam kehidupan sehingga manusia bisa menjadi makhluk yang mulia dan bermartabat, maka rasa malu itu harus menjadi hiasan dalam hidup kita. Rasa malu itu harus menjadi pakaian kita, busana kita. Mengingat semakin tidak punya rasa malu berbuat yang memalukan, maka semakin krisis rasa malu dalam kehidupan manusia. Standarnya begini, sahabat UBTV yang dirahmati Allah, standarnya itu kalau kita merasa malu melihat orang yang berperilaku memalukan, berarti kita masih punya standar rasa malu. Sekali lagi saya ulang, kalau kita malu melihat perilaku orang lain yang memalukan, berarti kita punya rasa malu. Tapi ketika kita menikmati perilaku orang yang memalukan dan kita tidak merasa malu bahkan senang, maka kita sudah mulai kehilangan rasa malu. Karena itu di zaman akhir seperti ini banyak orang yang malu kalau punya rasa malu. Padahal mestinya orang itu malu kalau tidak punya rasa malu. Karena apa? Saking banyaknya orang yang kehilangan rasa malu sampai lahir satu sikap malu kalau punya rasa malu. Sedangkan orang yang malu ketika merasa malu sesungguhnya semakin tersingkir dalam kehidupan yang semakin dinamis dan kompetitif seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sahabat UBTV yang dirahmati Allah, hiasilah diri dengan rasa malu. Malu berbohong, malu melanggar larangan Allah, malu berkhianat, malu korupsi, malu manipulasi, dan bentuk-bentuk malu yang lain. Malu mengkhianati amanat, malu durhaka kepada kedua orang tua, malu bohong kepada orang tua, dan malu-malu yang lainnya. Dengan demikian, kemuliaan, martabat, dan keberadaban diri bisa kita bangun dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kajian kita saat ini
mengantarkan sahabat UBTV untuk bisa bersama kami membangun akhlak prioritas, baik memposisikan akhlak sebagai prioritas ajaran agama maupun prioritas mendidik jiwa amanah dan memiliki rasa malu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita istiqomah di jalan yang benar dan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.